Baik, kalau semuanya kita jumpa lagi. Nah, kali ini kita akan membahas soal UTBK tahun 2020. Nah, kali ini saya akan membahas menjelaskan soal tanpa menggunakan rumus ya, tapi menggunakan konsep. Nah, bagaimana caranya? Baik, kita langsung saja untuk soal 1. Gambar berikut menunjukkan grafik fungsi f(x) sama dengan 2 min x kuadrat. Nah, kita pilih opsi A sampai E. Pernyataan berikut ini yang salah terkait grafik di samping adalah kita garis bawahi ya. Kita pilih yang salah. Ingat, yang salah atau yang tidak betul. Baik, langsung saja untuk opsi A. Grafik memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kita lihat ini memotong sumbu X di 2 titik kelihatannya. Otomatis yang A betul. Oke. Nah, kita cari yang salah. Kemudian yang B. Persamaan sumbu simetri grafik adalah X sama dengan setengah. Sumbu simetri itu adalah sumbu yang membagi kurva menjadi dua bagian yang sama atau simetris atau seimbang ya. Jadi untuk simetris gampang saja. Sumbu simetrisnya kan di sini X sama dengan setengah. Langsung saja negatif 2 ditambah 1 ya. Bagian kiri yang memotong sumbu X dan bagian kanan kita jumlahkan dibagi 2 sama dengan negatif setengah kan. Nah, sehingga yang opsi B itu betul juga. Lanjut, opsi C. Grafik mempunyai nilai minimum 0. Lihat, grafik fungsi ini terbuka ke bawah. Artinya apa? Dia tidak memiliki nilai minimum ya, minimumnya tak hingga. Ketika X-nya negatif 2, dapat Y 0. Ketika X-nya negatif 3, minimumnya lebih minimum lagi, negatif ya. Sehingga tidak memiliki nilai minimum. Oke. Nah, sedangkan di C, grafik mempunyai nilai minimum 0. Nah, sehingga yang C salah. Sehingga opsi yang betul soal 1 adalah C. Oke, lanjut. Soal 2. Gampang ya. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar persamaan X kuadrat plus 2AX plus B kuadrat sama dengan 0. Nah, jika diketahui X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama 10, maka nilai B kuadrat adalah seperti yang kita ketahui ketika kita punya X1 plus X2 dikuadratin, maka sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus 2X1 X2. Oke. Nah, selanjutnya X1 plus X2 kuadrat adalah min B per A ya. Saya misalkan persamaan ini A kapital AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka jumlah dua akarnya adalah min B per A. Oke. Nah, sehingga X1 plus X2 penjumlahan dua akarnya adalah minus B min B. Lihat, B-nya adalah 2A ya. Min 2A dibagi A. A-nya ini 1. Oke. Jadi kita ketahui dengan persamaan ini A-nya 1, kemudian B-nya adalah 2A, kemudian untuk C-nya adalah B kuadrat. Jadi minus 2A kuadrat sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Oke, kita langsung substitusikan. Diketahui di soal kalau X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu sama 10 ya. Jadi ini 10 saya ganti substitusi. Kemudian plus 2X1 X2. Nah, 2X1 X2 kita ganti. Oke. Nah, ini kita ganti dengan min B per A. Kemudian kalau hasil kali dua akarnya itu adalah X1 kali X2 adalah C dibagi A. Nah, C-nya itu adalah apa? C-nya itu adalah, nah ini saya hapus ya, langsung saya ganti. Kemudian untuk C-nya itu adalah B kuadrat. A-nya 1 ya, A-nya 1 sehingga kita peroleh dikalikan dengan B kuadrat. Nah, untuk selanjutnya yang ditanyakan adalah B kuadrat. Oke, gampang saja langsung. Kita punya 4A kuadrat minus 10. 10-nya ke luar kiri jadi negatif. Kemudian sama dengan 2B kuadrat. Sehingga B kuadrat sama dengan dibagi 2. Ya, dibagi 2. 4A kuadrat minus 10 dibagi 2. Jadi tinggal 2A kuadrat. 10 bagi 2, 5 ya. Oke, jawabannya apa? Jawabannya D. Oke, next. Soal 3. Soal 3. Lihat, password terdiri dari 4 digit dengan ketentuan sebagai berikut. Digitnya adalah angka, angka, dan huruf. Nah,
ada 4 ketentuan di sini. Yang pertama, angka yang pertama dibentuk dari bilangan genap antara 0 sampai 8. Nah, atau kalau ada kata-kata antara, artinya ujung dengan ujung nggak dipakai. Oke, ujung 8, 0 sampai 8. Bilangan genap antara 0 sampai 8. Berarti 2, 4, dan 6. Kemudian ketentuan selanjutnya, angka kedua adalah bilangan prima yang genap. Kurang dari 9. Lah, bilangan prima yang genap cuma ada satu, yaitu 2. Sehingga untuk ketentuan 2 ini cuma ada satu opsi, yaitu 2. Kemudian huruf kedua dipilih dari huruf ELSA. ELSA. Kemudian huruf pertama dipilih huruf Prabu. Ya. Nah, banyak password yang dibuat gampang. Oke, ketentuannya angka yang pertama, berarti angka, huruf, kemudian angka yang kedua, kemudian huruf lagi. Nah, angka yang pertama itu 2, 4, dan 6. Kemudian huruf yang pertama itu Rabu. Kemudian angka yang kedua adalah cuma angka 2. Kemudian huruf yang kedua ELSA. ELSA. Baik, kita asumsikan bahwa password ini tidak boleh ada yang berulang. Artinya apa? Misalkan A-nya 2 kali. Ini A, kemudian ketemu A lagi, itu nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh berulang. Nah, kemudian kan nggak boleh berulang, yang angka kedua ini angka 2, otomatis untuk angka yang pertama ini nggak boleh angka 2. Sehingga yang mungkin adalah 4 dan 6. Oke. Nah, sehingga di sini ada 2 kemungkinan untuk menempatkan angka di angka yang pertama. Jadi 4 dan 6. Jadi 2 dikali. Nah, kemudian untuk huruf yang pertama Rabu dan huruf yang kedua Elsa. Nah, yang tidak boleh ketemu di sini hanya A dengan A. Kenapa? Karena berulang. Yang lainnya tunggal, masing-masing beda. Ada B, ada U, ada R, ada E, ada L, ada S juga. Nah, A ini harus muncul sekali, ya, nggak boleh berulang. Oke. Nah, jadi caranya adalah kita kalikan H dengan H. Itu ada 4 kemungkinan kali 4 kemungkinan, ada 16 kali kemungkinan. Oke. Jadi 4 kali 4 ada 16 kali kemungkinan, tapi dikurangi satu kemungkinan, yaitu apa? Yaitu ketika A ketemu A. Oke. Jadi A hanya 15 kemungkinan keseluruhan. Nah, kemudian selanjutnya dikali 1. Kenapa dikali 1? Yang angka yang kedua ini hanya satu kemungkinan, yaitu muncul angka 2. Nah, selanjutnya langsung kita kalikan. 2 dikali 4 kali 4, 16, dikurangi 1, 15. Kemudian dikali 1, 30. Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut soal 4. Sebuah pekerjaan direncanakan selesai dalam waktu 24 hari jika dikerjakan oleh 15 orang pekerja. Oke, jadi di sini saya tuliskan dulu untuk kolom pekerja, kemudian kolom jumlah harinya, dan proyek ya. Nah, di sini pekerjanya ada 15, harinya itu 24, proyeknya cuma 1 ya. Jadi suatu pekerjaan, satu proyek bisa selesai oleh 15 orang pekerja selama 24 hari. Nah, sebab suatu hal setelah pekerjaan tersebut berjalan selama 8 hari, pekerjaan tersebut dihentikan selama 6 hari. Oke. Nah, kemudian pekerjaan itu berjalan selama 8 hari oleh 15 orang pekerja. Nah, otomatis proyek yang diselesaikan itu berapa? Nah, untuk hari ini sebanding dengan proyek ya. Jadi 15 orang pekerja 24 hari, satu proyek, satu kesatuan. Nah, kemudian jika 15 orang pekerja mengerjakan pekerjaan selama 8 hari, nah ini kan 24 ke 8 itu sepertiganya atau dibagi 3, maka proyek yang diselesaikan yaitu adalah 1/3. Kenapa? Sama-sama dibagi 3 juga, sebanding ya. Nah, sehingga
proyek yang tersisa adalah 2/3 proyek lagi kan, supaya jadi satu kan. Ya, oke. Nah, sehingga ini 2/3 proyek ini akan selesai, yaitu sisanya, yaitu tinggal 16 hari lagi kan, oleh 15 orang bekerja. Ya, oke. Ya, jadi untuk menyelesaikan 2/3 proyek sisanya, itu bisa diselesaikan oleh 15 orang pekerja selama 16 hari sisanya. Nah, sayangnya pekerjaan tersebut dihentikan selama 6 hari ya. Jadi pekerjaannya dihentikan selama 6 hari. Nah, otomatis untuk menyelesaikan pekerjaan hanya butuh waktu berapa lagi? 16 dikurangi 6 yaitu 10 hari lagi ya. Oke. Nah, ini 10 hari lagi. Oke. Untuk menyelesaikan 2/3 proyek sisanya. Nah, ini berapa pekerja yang dibutuhkan? Oke, gampang. Nah, untuk pekerja dan jumlah hari ini berbanding terbalik. Kenapa? Sebab logikanya begini, semakin banyak pekerja, maka hari yang dibutuhkan pasti semakin sedikit, semakin cepat, ya kan? Nah, pekerjanya semakin sedikit, maka jumlah harinya semakin banyak. Semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Nah, sehingga berbanding terbalik ya, 16 ke 10 yaitu apa nih? Dikali 10/16 ya kan? 16 pengen jadi 10 nih ya. Ya udah, 16 dikali 10 bagi 16. Dapat 10 kan? Nah, ini berbanding terbalik. Jadi tinggal 15 dikali 16/10 ya. Kalau ini dikali 10/16, kalau yang pekerjaannya dikali 16/10. Oke. Jadi tinggal 15 dikali 16 dibagi 10. Yaitu berapa? 24 ya. 24. Jadi untuk menyelesaikan proyek sisanya 2/3 proyek lagi selama 10 hari itu membutuhkan 24 pekerja. Nah, atau tambahannya adalah berapa? 24 dikurangi 15 pekerja yaitu 9 pekerja tambahan. Nah, sehingga tambahan pekerja supaya selesai tepat waktu adalah 9. Nilai Q-nya 10. Otomatis P lebih kecil dari Q. Jawabannya B. Lanjut. Nah, jika fx min 1 sama dengan 5x kuadrat plus 6x min 6, ya oke, gx nilainya sekian, kemudian gf1 sekian, maka nilai fa plus 1. Oke, kita langsung saja kerjakan yang g, ini kan saya bisa tuliskan gf1 ya, sama dengan minus 51. Nah, kemudian f1. Nah, f1 kita analisis nih. F1. Nah, ini bagaimana caranya supaya hasilnya 1? Ya, X-nya harus 2 dong. X-nya harus 2 ya. X-nya harus 2. Ya kan? 2 kurangi 1 kan 1 nih. Supaya 1 ya X-nya harus 2. Ya sudah, ganti semua jadi 2. X-nya. Nah, sama dengan 5 dikali 2 pangkat 2, 4. Tambah 6 kali 2. 12 minus 6. Sama dengan 5 kali 4, 20. 20 tambah 12, 32. Kurangi 6, 26. Jadi F1 sama dengan 26. G26 sama dengan minus 51. Nah, kemudian G26 ya sudah. Di sini saya masukkan substitusikan ya X-nya 26. Jadi A kali 26 atau 26A tambah 1 sama dengan minus 51. 26A sama dengan minus 52. A sama dengan negatif 2 ya. Tinggal minus 52 dibagi 26. Negatif 2. Nah, sehingga nilai A-nya negatif 2. Langsung substitusikan ke yang ditanyakan. F A plus 1. A-nya negatif 2. Tambah 1. Ya, jadi yang ditanyakan adalah nilai F negatif 1. Lagi-lagi lihat ke sini. F negatif 1 lah. Ini supaya jadi negatif 1, X-nya berapa? Yaitu X-nya 0 dong. Supaya jadi negatif 1 ya. Ya, oke, X-nya 0 ya. Jadi 5 kali 0 kuadrat tambah 6 kali 0 minus 6 sama dengan negatif 6. Jadi di sini F negatif 1 sama dengan negatif 6. Jawabannya apa? Jawabannya B. Baik, kita lanjut soal 6. Diketahui grafik fungsi kuadrat F mempunyai sumbu simetri X sama dengan 4 ya. Oke, kita langsung saja memiliki sumbu simetri X sama dengan 4.
Nah, kemudian jika grafik fungsi f melalui titik 2,0 di sini ya, 2,0. Ini sumber simetrinya ya, 4 ya. Nah, 2,0 lalu kemudian melalui 0,3 di sini ya. Oke. Nah, maka ordinat titik puncak grafik fungsi f. Oke, ordinat itu apa? Yaitu sumbu y-nya ya, nilai y-nya ya. Misalkan titik puncaknya itu x, y. Maka ordinat itu ini. Kalau ini x itu absis namanya. Nah, simetrinya 4 melalui 3, 0,3 dan 2,0. Ya, simetris itu ya garis yang membagi tengah-tengah ya, tengah-tengah fungsinya. Fungsi kuadrat. Nah, ini jelas dia terbuka ke atas ya. Oh, maaf ini sini ya. Terbuka ke atas bukan terbuka ke bawah ya. Anggap saja ini simetris ya. Oke, ini terbuka ke atas bukan terbuka ke bawah. Lihat dari plottingnya hasil titik ini. Oke. Nah, sehingga ini kan 4 itu simetris ya. Sehingga dia akan melalui 6, 6,0 juga ya kan? Kenapa? Yang 2 ke 4 itu tambah 2 kan? Ya tambah 2 lagi, 4 ke 6 ya. Pasti melalui titik 6,0 juga. Nah, sehingga untuk persamaan fungsinya, misalkan y sama dengan a x min x1 kali x min x2, di mana x1 dan x2 adalah titik potong sumbu x. Ini persamaan umumnya ya. Oke, kita sudah tahu nih x1 dan x2 nih, yaitu memotong sumbu x di titik 2,0 dan titik 6,0. Oke, lihat dari sini. Nah, di sini di soal diketahui juga melalui 0,3. Ya, melalui 0,3 yaitu x-nya ketika x-nya 0 maka y-nya 3. Y-nya 3 ketika x-nya 0. Oke, 3 sama dengan A dikali min 2 kali min 6 ya, 12. Sehingga A-nya adalah 3/12 atau 1/4. Oke, kita dapat substitusikan ke sini. Ya, sama dengan 1/4 kali x min 2 kali x min 6. Lihat, sumbu simetrisnya x4 ya. Otomatis puncaknya itu di x-nya ketika x-nya 4 kan simetris nih. Puncaknya di x-nya 4 ya. Nah, kita pengen tahu ordinatnya atau nilai y-nya nih ketika x-nya 4. 1/4, 4 min 2 dikali 4 min 6 sama dengan 1/4, 4 min 2, 2. 4 min 6 min 2 ya. 2 kali min 2 min 4 bagi 4 itu min 1. Jawabannya D. Next. Semua bilangan real A, B, C didefinisikan A operasi B operasi C seperti ini ya. Nah, jika 2 operasi 4 operasi Y sama dengan 16, di mana Y-nya itu positif, maka nilai Y gampang. Oke, kita ada template-nya ini, kita langsung masukkan saja 2, 4, Y. Ya, A-nya 2, dikali B-nya 4, minus B kali C. B kali C tambah AC kuadrat. A-nya apa nih? A-nya 2, C-nya Y. 2Y kuadrat ya. Oke, ini katanya sama dengan 16 jawabannya ya. Masukkan saja 2 kali 4 8 minus 4Y plus 2Y kuadrat bagi 4Y kuadrat sama dengan 16 ya. Oke. Ya. Sehingga kita punya 4Y kuadrat minus 4Y, 16 ke ruas kiri ya, 8 minus 16 minus 8 sama dengan 0 bagi 4 ya, bagi 4 Y kuadrat minus Y minus 2 sama dengan 0, Y min 2, Y plus 1. Kita faktorkan, oke? Sehingga kita dapat Y sama dengan 2 atau Y sama dengan negatif 1. Yang diminta adalah Y-nya positif. Oke, sehingga yang mungkin adalah Y sama dengan 2. Ya, jawabannya C. Next, soal selanjutnya. Nomor apa nih? 8 ya. Oke, nomor 8. Baik, nomor 8, jika x, y sama dengan 50, diketahui ya. Nah, ini 2 log x minus 2 log y. Jadi apa? Jadi 2 log, operasi log ya, minus jadi bagi x per y sama dengan 1. Nah, dalam logaritma, gampang. 2 dipangkatkan berapa yang hasil 2 dipangkatkan 1, hasilnya berapa nih? 2 dipangkatkan 1 hasilnya ya 2. Oke, 2.
Ya, 2 pangkatan 1 hasilnya 2. Otomatis X per Y sama dengan 2. Ya. Nah, di sini kita bisa tahu X sama dengan, kali silang ya, 2Y. Oke, X sama dengan 2Y. Nah, lalu kusubstitusikan ke sini nih. Ya, ya X, Y sama dengan 50. X-nya ganti 2Y kan. 2Y kali Y sama dengan 50. 2Y kuadrat sama dengan 50. Y kuadrat sama dengan 50 bagi 2, 25. Y sama dengan apa? 5 ya. Y sama dengan 5. Nah, kemudian masukkan Y-nya 5 ke sini ya. X kali 5 sama dengan 50. Berarti X-nya berapa? X kali 5 sama dengan 50. Ya, X-nya ya 10 dong ya. Sehingga X min Y sama dengan 10 min 5. Sama dengan 5 ya. Jawabannya E. Baik, kita lanjut soal 9. Pada segitiga siku-siku ABC. Nah, untuk segitiganya belum saya insert di sini ya. Mohon maaf, jadi saya tulis manual. Nah, kurang lebih seperti ini, ada segitiga A, B, C, siku-siku di C, kemudian ada segitiga kecil di dalamnya, yaitu segitiga ADE, ya, ADE, siku-siku di D. Nah, pada segitiga siku-siku ABC, diketahui AC sama dengan 2 kali AD. AC 2 kali AD. Kemudian, berapa panjang DE yang ditanyakan? Nah, pertanyaannya adalah putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, oke. Nah, diketahui untuk segitiga besar yang kecil kita bakal bisa membandingkan, yaitu panjang AD dibagi panjang AC ya. Segitiga kecil banding segitiga yang besar. Ya, segitiga 1 banding segitiga 2 yang besar, panjang AD banding panjang AC. Itu akan sama dengan panjang DE banding panjang BC ya, DE BC. Kemudian akan sama dengan panjang AE. Sisi miringnya panjang AB ya, dibagi panjang AB. Oke. Nah, di sini diketahui AC sama dengan 2AD. Ya, AC ini 2 kalinya AD. Otomatis AD dibanding AC adalah setengahnya ya. Setengahnya kan? Ya kan? Kan AC sama dengan 2AD nih. Nah, maka ini ke sini kan kali silang aja, kali silang, maka setengah sama dengan AD dibagi AC ya. Oke, bisa ya. Nah, untuk pernyataan 1 DE tambah BC sama dengan 12. Nah, ini kan begini ya, sama dengan DE banding BC. Nah, 1 banding 2 itu terserah, bisa X dibanding 2X kan, tetap setengah kan, 1 banding 2. Nah, sehingga di sini DE plus BC katanya 12. DE-nya X, BC-nya 2X. X plus 2X sama dengan 12. 3X sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4. Oke. Nah, sehingga X-nya 4, maka panjang DE itu X. Ya. Panjang DE itu adalah sama dengan 4. Lah, ini yang ditanyakan sudah bisa kejawab. Ya, jadi dengan pernyataan 1 itu bisa kejawab. Ya. Nah, sekarang kita cek untuk pernyataan 2, AB sama dengan 12. Nah, di sini diketahui AD banding AC kan setengah nih, ya, setengah. Nah, kemudian AB-nya 12. Nah, lalu AE banding AB ya. AE banding AB. AB-nya 12. Otomatis AE-nya berapa? 6 ya. 6 ya. 6 itu setengahnya 12. Nah, sehingga AE-nya 6. Nah, tapi di sisi lain di sini kita tidak akan bisa tahu panjang DE dan BC. Oke, ini kan sebanding nih. AD banding AC setengah, kemudian AE banding AB juga setengah, dan kita sudah tahu AE-nya 6, AB-nya 12. Nah, itu akan sama dengan DE banding BC. Nah, ini mentok di sini. DE dan BC tidak diketahui di pernyataan yang kedua. Otomatis untuk pernyataan 2 tidak cukup. Ya. Jawabannya adalah A. Kenapa A? Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup.
Oke, jawabannya A. Lanjut. Misalkan XY menyatakan koordinat titik P pada bidang XY ya. Intinya ada suatu titik XY yang ditempatkan dalam bidang XY. Apakah P berada terletak di kuadran 2? Apakah P-nya di sini? Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, 2x plus y lebih kecil 6. Oke, kita buat garis aja. 2x plus y sama dengan 6 dulu ya. 2x plus y sama dengan 6. Ini titik potongnya melalui ketika x-nya 0, y-nya 6. Ketika y-nya 0, x-nya dapat berapa nih? 2x sama dengan 6. X-nya 3 ya. Jadi melalui 0,6 dan 3,0. Ya, ini kita punya garis 2x plus y sama dengan 6 ya garisnya. Nah, untuk wilayah yang lebih kecil dari 6, ambil aja titik sampel, yaitu sebelah. Akan ada dua kemungkinan nih, bisa di bawah sini atau bisa di atas sebelah sini areanya. Cek 0,0 di sini. Ya, 0,0. Kalau x-nya 0, y-nya 0. Berarti 0 tambah 0, 0. 0 lebih kecil 6. 0 tambah 0 lebih kecil dari 6. Betul ya. Sehingga areanya ada lagi sini. Lihat, untuk pernyataan satu sini, dia tidak mutlak menunjukkan di kuadran 2. Bisa kuadran 1, masih bisa kuadran 4, 3 juga bisa, bahkan 2 juga bisa. Sehingga 4 kemungkinan kuadran masih bisa. Ya. Tidak pasti di kuadran 2. Sehingga pernyataan 1 saja tidak cukup. Lanjut, pernyataan 2. X plus 4 sama dengan 0. Ini akan membentuk X sama dengan negatif 4. Jadi di sini dia. X sama negatif 4. Sepanjang garis ini. Nah, untuk pernyataan 2, dia nggak cukup. Dia bisa di kuadran 2 atau kuadran 3. Ya. Kalau kita iriskan, nah ini nggak cukup pernyataan 2 juga ya. Itu bisa di kuadran 2 atau kuadran 3. Oke. Sedangkan pertanyaannya adalah apakah P terletak di kuadran 2? Ya, jadi pernyataan 2 saja tidak cukup, pernyataan 1 saja tidak cukup. Nah, bagaimana kalau gabungan bersama-sama pernyataan 1 dan 2? Oke. Nah, oke, saya tulis lagi di sini ya. Sketsanya seperti ini. Ini di sini, kemudian ini sepanjang garis ini. Nah, ini tetap nggak akan ketemu ya. Nggak pasti di kuadran 2. Masih bisa di kuadran 4. Oke. Nah, sehingga jawabannya E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, sekian untuk pembahasan UTBK tahun 2020. Semoga bermanfaat.